Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashal ladzina law taraku min khalfihim khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir orang-orang yang meninggalkan generasi pengganti mereka yang tumbuh dan berkembang dalam keadaan lemah, baik fisik, skill, sains, apalagi akidah, yang dikhawatirkan mereka tidak mampu menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Makanya adalah kamu bertakwa kepada Allah dan adalah kamu mengatakan perkataan yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Allah, jemaah Zuhur yang mulia, generasi merupakan elemen atau mata rantai yang sangat menentukan kelangsungan suatu umat, kelangsungan suatu bangsa. Makanya kita lihat begitu penting dan urgennya posisi, peran dan fungsi generasi. Oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu persoalan generasi. Tugas dan tanggung jawab pembinaan generasi sangat-sangat mendapat prioritas dalam Quran. Salahnya atau macetnya, gagalnya melakukan pembinaan kepada generasi itu bukan saja menjadi persoalan bagi keluarga, dirinya, keluarga, bangsa dan umat secara keseluruhan. Kita berkeyakinan dari ilmiah para pendiri republik ini itu menempatkan pembinaan terhadap generasi pada posisi yang sangat penting, baik melalui pendidikan, pembinaan formal seperti pendidikan dari tingkat yang paling dasar sampai kepada tingkat yang paling tinggi, maupun pembinaan-pembinaan yang lainnya. Dan memang kita sadari dan memang harus kita yakini sektor pendidikan itu sangat penting. Kegagalan sektor lain dalam melaksanakan tupoksinya, kerugiannya bisa terukur. Anggaplah ada suatu dinas melaksanakan kegiatan yang anggarannya katakanlah 1M atau 2M, tetapi karena faktor-faktor yang lain dia gagal, itu kerugian bisa terukur. Tapi kalau pendidikan sempat mismanagement, kalau pendidikan sempat salah urus, terjadilah lost generation. Kalau istilah orang Piaman, punah gagah. Ya.
Kalau istilah orang Padang itu abi tandeh. Kalau istilah orang Pasisi itu jile apuih. Habis. Nah, menyadari inilah tokoh-tokoh pendidikan yang benar-benar paham fungsi dan urgensi pendidikan, membuat konsep, membuat gagasan, dan itu pun diakomodir oleh lembaga yang punya kewenangan tentang membuat regulasi. Maka lahirlah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, dan itu merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Nah, dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu jelas-jelas dengan tegas dinyatakan bahwasanya tujuan pendidikan nasional adalah, ini harus menjadi perhatian kita bersama ya, mengembangkan potensi peserta didik. Tentu kalau kita bicara potensi intelijensi, ya, potensi emosional, potensi spiritual dan yang lain itu, agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hebat, luar biasa nih. Saya berkeyakinan ini merupakan jabaran dari ini. Nah, kalau kita simpulkan tujuan ini, ya, walaupun ini kata-kata serpesan, bahwa tujuan pendidikan nasional mencetak pertama adalah generasi yang punya cerdas beragama dan cerdas bernegara. Cerdas beragama, cerdas bernegara. Cerdas beragama tidak hanya ditunjukkan ketaatan ritual, cerdas beragama tidak hanya diperlihatkan penguasaan hafalan, katakanlah 1 juz, 2 juz, 30 juz. Cerdas beragama tidak ditentukan, katakanlah rajinnya beribadah yang tidak hanya itu. Cerdas beragama di samping ketaatan ritual, dia punya apa? Ketangguhan. Dia punya sensitivitas beragama. Kalau dirinya yang dimacam, dia buka pintu maaf. Tapi kalau agamanya yang diobok-obok, tidak ada cerita lain. To be or not to be. Ini yang cerdas beragama namanya. Dan ini sejalan diperlihatkan Rasulullah. Rasul diludah gitu, ampun dah. Tapi kalau agama disinggung-singgung, catatan sejarah menunjukkan Rasulullah 5 kali tuh terjun ke gelanggang. Demikian pula cerdas bernegara, bukan hafal saja berapa provinsinya, berapa ibu kotanya, siapa presiden, tidak. Generasi yang cerdas bernegara, generasi yang punya sensitivitas tentang kedaulatan dan keselamatan bernegara. Ada saja kekuatan, ada saja indikator untuk mengobok kedaulatan negara. Apakah kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, dia bangun itu.
Jadi menurut undang-undang ini kita pahami, generasi dalam satu paket itu. Generasi yang punya pemahaman keagamaan dan punya pendalaman tentang kenegaraan. Tapi sayang, sekali lagi, tapi sayang, sampai saat ini masih banyak petinggi-petinggi negara ini yang tidak memahami konstitusi secara komprehensif dan integrated. Sehingga dalam merespon perkembangan dan menentukan kebijakan lebih banyak menonjolnya keangkuhan individunya ketimbang misi konstitusi. Kita masyarakat Minang baru saja diuji kembali ketangguhan, kesabaran, militansi, loyalitas kita, kesetiaan kepada agama kita. Dengan peristiwa yang terjadi akhir Januari yang lalu, coba bayangkan, ratusan pelajar-pelajar anak muslim di tempat lain yang merengek-rengek untuk meminta bagaimana dia bisa tampil busananya dalam pendidikan formal seperti yang disyariatkan agamanya, nggak dapat. Tapi petinggi-petinggi negara diam aja. Satu kasus yang terjadi di ranah Minang, kok gempanya lebih hebat dari gempa 2009. Nah ini, Bapak dan Ibu, kita nggak bisa coba. Ini generasi kita. Coba hayati poin demi poin, apalagi poin 2 dan poin 3 itu dari kebijakan itu. Tapi sekiranya beliau memiliki kebijakan, jelas ingin toleransi, NKRI, silakan. Sekolah-sekolah negeri jangan paksakan agama lain beruniform agama, tidak apa-apa. Tapi siswa muslim pun sendiri tidak diperbolehkan sekolah itu. Coba negara saja memberi ruang seperti yang cantumkan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Negara sendiri memberikan ruang seluas-luasnya kepada umat beragama nih. Karena negara adalah berdasarkan ketuhanan Maha Esa untuk tampil, untuk menghayati, untuk mengamalkan, mengimplementasikan. Tapi kok ada pejabat negaranya yang bertentang dengan itu? Kita bersyukur sekali lagi karena pendidik, kita bersyukur kerisauan kita ini dijawab oleh jawab bentuk sikap pimpinan-pimpinan Ormas Sumatera Barat, Muhammadiyah, Nuperti, Bundo Kanduang, Elkam di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kita bangga. Dan kita bangga dengan salah seorang wakil kita yang ada di parlemen. Nah, apa aja itu karena viral. Bapak Haji Gus Padi Gaus jelas-jelas begini tangannya menunjuk menteri. Bahwasanya surat keputusan 3 menteri itu betul-betul di luar pri kemanusiaan. Ini kata Gus Padi Gaus. Kenapa? Karena di sana menjadikan agama tersangka, menjadikan agama itu sebagai itu disandra. Ibu-ibu dan bapak, maka Allah katakan walayakhshal ladzina la taraku, merasa cemas. Makanya mari kita dukung.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, ya kita tidak mungkin memperhadapkan kepala dinas atau yang kepada pimpinannya. Mari melalui komite-komite sekolah kita tetap anak-anak kita berbusana sebagaimana ini udah 15 tahun tidak apa-apa. Kau baru kemarin tuh. Coba bayangkan kalau yang terjadi. Ya. Ada anaknya wanita kita yang pakai busana, ada yang terbuka dadanya, ada yang pahanya terbuka. Guru nggak bisa negur. Coba bayangkan. Maka ini dalam SKB ini orang tua punya peranan. Jangan biarkan anak-anak kita untuk sampai tidak menutup aurat. Tentu akan lebih kita berpihak kepada Allah, berpihak seperti ketimbang kita berpihak kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa surat An-Nisa yang tadi itu ditutup dengan kata-kata qaulun syadidan? Katakan kata yang sebenarnya. Artinya di dalam membina dan mendidik generasi jangan ada lagi spekulasi. Ada pencitraan jelas-jelas. Coba. Kalau generasinya beriman yang bertakwa, insya Allah negara aman. Tapi kalau hanya skillnya saja, seperti katakan Buya Begindo Eleter, beliau adalah pembina sekolah baru di Periaman. Kalau hanya skill, hebat baru pada manusia. Itu Buya Begindo Eleter sama baru 2 bulan. Dari tidak tahu apa-apa 2 bulan diajar, dia punya skill yang hebat untuk mengambil kelapa. 2 bulan kalau hanya skill. Tapi apakah baru punya peradaban? Baru tahu salah enggak? Jadi tujuan pendidikan kita bukan sebatas skill, bukan sains, tetapi bagaimana menjadi generasi yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab pada bangsa. Dan itulah bagi kita dalam ini tabuju lalu terbelintang patah. Kenapa? Ini undang-undang. Siapa saja yang menyalahi undang itu akan tidak akan ruang untuk. Terima kasih MUI Sumatera Barat. Terima kasih orang-orang yang telah memberikan sikap untuk melindungi generasi muda Sumatera Barat dari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi, peraturan dan perundang-undang. Fa'tabiru yul absar. Alakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah